Qin Yichen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan ancaman JR Jiali. Tampaknya tidak ada yang bisa berbicara dengan kejam. Pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan untuk berbicara. Telapak tangan Qin Yichen tiba-tiba terbuka, dan embrio besi yang dilemparkan ke tanah hanya dengan sedikit pisau tiba-tiba naik ke udara. Bilah yang sedikit bergetar meninggalkan suara gemetar yang lembut dan panjang di udara. Kerumunan langsung segar kembali. Ini pasti kekuatan level Sangxian, kan? Yujian dari langit sangat kuat. Aku tidak melihat sesuatu. Kamu bisa menariknya ke bawah. Penggunaan pedang Sangxian telah mencapai titik kesempurnaan. Ini bukan karena kepalan bunga dan kaki bersulam ini dapat dibandingkan. Kekuatan lawan tidak lemah. JR Jialai. Kenapa nama ini terdengar familiar? Bila Qin Yichen tidak menyerang. Dalam persepsinya, sekelilingnya masih kosong, dan tidak ada apa-apa. Tidak dapat menemukan target, dan menemui jalan buntu di sini. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan ladang bintang di mana penduduk asli tinggal. Orang-orang di sini memiliki beberapa cara. Qin Yichen sebenarnya sedikit sombong. Mengandalkan kekuatan tingkat dewa liarnya, dia pikir dia akan bisa berlari kencang di bidang bintang ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kekuatan tingkat abadi terungkap, itu akan menjadi seperti itu. Kejutan besar. Pekerjaan tugas semacam ini dilakukan oleh orang-orang di tingkat orang percaya yang taat. Dengan kata lain, orang-orang di belakang orang-orang ini setidaknya memiliki kekuatan dewa liar. Qin Yichen sekarang sangat yakin bahwa dewa liar hanyalah nama panggung. Dan dia baru saja menjadi dewa liar. Dan dia tidak terbiasa dengan penggunaan kekuatan iman. Saat Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri, tubuh dari dua yang disebut abadi di langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi ribuan pedang, dan sepotong besar hitam. Bilahnya menghalangi sinar matahari di langit, seperti gelombang yang menyilaukan, berkilauan dengan sedikit cahaya. Cahaya dingin di setiap bilah pedang membuat mereka yang mencoba melawan di bawah memiliki semangat juang yang sedikit berkurang. Dengan jumlah bilah yang begitu padat, jika semuanya jatuh, manusia ini yakin bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka bahkan lebih tidak yakin apakah Qin Yichen dapat membantu mereka melawan langkah ini, dan kerumunan segera menunjukkan tanda-tanda kerusuhan. Wajah Qin Yichen acuh tak acuh. Yang paling dia takuti adalah lawan tidak mau bergerak, dan jika lawan tidak bergerak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang JR Jiali telah memberikan kesempatan seperti itu, Qin Yichen tidak akan melepaskannya dengan mudah. Embrio besi bergetar semakin keras di udara, dan suara bilah yang bergetar semakin keras, bahkan membuat manusia di belakang Qin Yichen menutupi kesakitan. Telinga. Qin Yichen tidak peduli dengan reaksi mereka, semua perhatiannya tertuju pada langit, dan kesadarannya telah menyebar dalam radius 10 mil. Setiap tempat dalam kisaran ini secara akurat dan hati-hati dianalisis oleh kesadaran Qin Yichen, dan informasi yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pikiran Qin Yichen pada saat ini. Yang paling penting adalah bahwa Qin Yichen tidak dapat memahami posisi lawan sekarang. Cara pihak lain menyembunyikan dirinya agak misterius, bahkan Qin Yichen tidak dapat menemukan kekurangannya. Tentu saja, ada juga kemungkinan lain, yaitu, Dewa Jegal tidak berada di dekatnya, tetapi berkumpul jauh untuk mengendalikan mainan ini. Qin Yichen awalnya datang dengan ide menyuap hati orang dan melukai lawannya dengan satu pukulan. Jadi dia terus menunggu kesempatan bahkan tanpa melakukan tes reguler. Raih kesempatan dan bunuh dengan satu pukulan. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun citra kita sendiri dalam waktu singkat. Dan hanya dengan cara ini kita dapat membuat orang-orang ini merasa takut dan memberi mereka kepercayaan diri untuk menolak. Setelah melihat-lihat sebentar, Qin Yichen yakin bahwa tidak ada JR Jialai di dekatnya. Dan kesadarannya keluar lagi. Kecepatan deteksi kesadaran dapat dikatakan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia melirik semuanya dalam jarak 100 mil, dan masih tidak menemukan apapun. Qin Yichen tiba-tiba mengumpulkan semua kesadarannya. Karena semua hal di sekitarnya telah diperiksa sekali, tidak banyak tempat yang tersisa untuk disembunyikan. Bilah-bilah yang melayang di langit ini adalah salah satunya. Saat Qin Yichen melihat ke atas, lapisan bilah pedang di langit akhirnya bergerak. Kamu sangat waspada, tetapi sayangnya, kewaspadaan juga merupakan faktor yang terkadang membunuhmu. Kamu tidak dapat memanfaatkan peluang yang datang dengan cepat. Bilah langit jatuh seketika, seperti hujan yang menyilaukan. Qin Yichen melambaikan telapak tangannya tiba-tiba. Karena pada saat pedang itu bergerak, dia akhirnya menemukan posisi lawan. Tersembunyi di atas bilah yang padat, mengandalkan kekuatan keyakinan pada setiap pedang, dia menutupi fluktuasi auranya sendiri. Hati-hati. Membantu. Apakah sudah terlambat untuk menulis surat bunuh diri sekarang? Hujan pedang turun dalam sekejap. Melihat jarak dari manusia ini hanya puluhan meter, jarak ini hanya sekejap untuk pedang. Pada saat kritis ini, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bilah yang bergetar tiba-tiba berubah menjadi ribuan klon. Setiap embrio pedang menghadapi pedang yang jatuh dari langit. Tepuk lala. Dengung bentrokan pedang bergema di langit dan bumi. Pada saat konfrontasi, fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar,
dan fragmen bilah yang patah terus menjadi lebih halus dalam konfrontasi yang begitu padat, seolah-olah film putih perak ditutupi di atas kepala semua orang. Sekelompok manusia berkerumun dan memejamkan mata dengan putus asa. Tetapi setelah menunggu lama, mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ketika saya membuka mata, apa yang saya lihat lagi adalah lapisan awan, keperakan ini. Ini, apakah ini keajaiban? Benar-benar diblokir olehnya. Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, satu orang tiba-tiba berlutut di depan posisi Qin Yichen. Terima kasih untuk pria ini. Saat suaranya jatuh, tubuh Qin Yichen langsung menghilang tanpa jejak, membunuh langit secara langsung. Terbang keluar, menembus lapisan awan perak ini. Qin Yichen memegang pisau di satu tangan, yang merupakan pedang Yin Yang Xuan. Sebelum dia mendekat, dia mengayunkan pisau dan melihat cahaya hitam menginfeksi sebagian besar langit. Bahkan awan di dalamnya menjadi gelap gulita setelah pisau ini, dan wajah aslinya tidak lagi terlihat. Angin bertiup di pipinya, dan sudut mulut Qin Yichen naik. Kegagalan terbesarmu adalah menembak. Dengan satu tebasan, dunia yang jatuh ke dalam kegelapan tiba-tiba hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam kegelapan, sinar cahaya putih terang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka terjalin menjadi jaring halus, menghancurkan kegelapan di depan mereka. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak bicara. Dalam persepsinya, dia tidak menebas tubuh lawan. Setelah menorehkan tanda yin dan yang pada lawan, ini adalah pisau yang hampir tidak dapat dihindari, tetapi dia sebenarnya dihindari. Tepat ketika Qin Yichen hendak menarik pedangnya, tiba-tiba, cahaya dingin muncul. Di bawah dunia ini seperti jaring laba-laba membelah langit, Jiergal tertawa keras. Hanya kucing berkaki tigamu berarti menyakitiku?